Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, inisiatif Indonesia dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang akan dibahas dan dituangkan dalam Asian Leaders Declaration on Combating Tip Caused by Abuse of Technology. Kompleksnya permasalahan TPPO memerlukan upaya penanganan regional secara kolektif. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan pertemuan sesi pleno KTT ke-42 ASEAN 2023 yang akan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal itu karena menurut catatan, kasus TPPO di kawasan semakin banyak dan terjadi melalui metode penipuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia pun berinisiatif mengajukan penguatan upaya bersama dalam pemberantasan tindak kejahatan yang dimaksud. Belum lama ini beredar berita mengenai warga negara Indonesia yang dipekerjakan sebagai scammer judi online di Kamboja. WNI yang tertipu dan bekerja di luar negeri tersebut bisa digolongkan sebagai korban TPPO. Kejadian ini dan kejadian serupa lainnya mendorong Indonesia untuk mengajukan inisiatif penguatan upaya bersama dalam pemberantasan tindak kejahatan tersebut. Kompleksnya permasalahan TPPO memerlukan upaya penanganan regional secara kolektif, mulai dari tahapan deteksi, pencegahan, perlindungan, pemulangan, rehabilitasi, dan mengatasi akar permasalahan. Untuk itu, kapasitas para penegak hukum negara anggota ASEAN perlu diperkuat dalam melakukan investigasi, pengumpulan bukti, identifikasi korban, dan persekusi. Diperlukan juga penguatan kerjasama untuk pencegahan, rehabilitasi, serta reintegrasi para korban. KTT ke-42 ASEAN 2023 akan membahas isu-isu terkait penguatan institusi ASEAN, visi ASEAN pasca 2025, pemulihan ekonomi pasca pandemi, penguatan arsitektur kesehatan di kawasan, serta isu penting lainnya di kawasan dan luar kawasan. Indonesia memastikan akan mengawal capaian 3 pilar utama keketuaan ASEAN 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah melalui keterangan tertulisnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah melalui keterangan tertulisnya memastikan akan mengawal capaian-capaian 3 pilar utama dalam keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Pada pilar pertama, yakni ASEAN Matters, Indonesia telah menyiapkan visi besar ASEAN 2045 serta proses pembahasan rancangan deklarasi pemimpin ASEAN untuk penguatan kapasitas dan efektivitas institusional ASEAN. Pada pilar kedua, Epicentrum of Growth, seperti penguatan arsitektur kesehatan, penguatan ketahanan pangan, dan penguatan ketahanan energi, termasuk melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Sementara pada pilar ketiga, yakni implementasi Asian Outlook on the Indo-Pacific atau penegasan posisi ASEAN dalam peranannya untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik berdasarkan prinsip inklusivitas kerjasama ekonomi dan ekonomi pembangunan. Melalui tema keketuaan ASEAN yaitu Asian Matters Epicentrum of Growth, Indonesia bertekad mengarahkan kerjasama ASEAN 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat ASEAN. Sementara itu pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempersiapkan bimbingan teknis untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan keketuaan ASEAN 2023. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya Kominfo untuk mendayagunakan aset-aset komunikasi pemerintah dalam mendukung KTT ASEAN Indonesia 2023.
Puncak Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Indonesia 2023 tinggal menghitung hari. Segala bentuk persiapan terus dimatangkan dari berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, ketersediaan hunian hotel, sampai dengan penyediaan informasi dan komunikasi publik bagi masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar webinar terkait bimbingan teknis penyusunan strategi komunikasi dan konten tematik Keketuaan ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yakni pada Selasa 2 Mei 2023. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan BIMTEK ini merupakan upaya yang dilakukan Kominfo untuk mendayagunakan serta meningkatkan aset-aset komunikasi yang dimiliki pemerintah dalam menyukseskan perhelatan KTT ASEAN Indonesia 2023. Selain itu, Usman juga berharap melalui perhelatan KTT ASEAN Indonesia 2023 juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menguatkan pariwisata dan UMKM sebagai salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas Indonesia. Lewat keketuaan Indonesia di ASEAN ini kita bisa meningkatkan nation branding Indonesia dan bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Ya, nanti barangkali Mas Aji ataupun Bu Desi bisa memandu teman-teman konten-konten apa sih yang bisa kita buat dari yang ringan sampai yang berat. Tetapi sebetulnya tujuan kita ini kan bagaimana membumikan keketuaan kita di ASEAN ini agar masyarakat di bawah itu memahami apa itu terjemahan ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Ya, barangkali masyarakat awam, ya bahkan masyarakat Labuan Bajo sendiri juga bertanya-tanya, apaan itu ASEAN Matters itu? Ya, terjemahan harfiahnya apa, maksudnya apa begitu. Ini juga hal-hal yang bisa kita angkat ya, tetapi yang lebih penting adalah apa sih manfaat keketuaan Indonesia di ASEAN ini bagi rakyat, bagi masyarakat. Kan itu yang ingin kita cari. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung kesiapan fasilitas dan layanan kesehatan di RSUD Komodo. Menurutnya, dari layanan kesehatan masih dikatakan belum sepenuhnya rampung, namun terkait fasilitas dan alat kesehatan sudah lengkap. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memantau kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Komodo sebagai salah satu rumah sakit rujukan dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. RSUD Komodo merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien VVIP pada KTT ASEAN di Labuan Bajo. Menurut Menkes, ada beberapa ruangan yang perlu dirapikan termasuk persiapan alat dan fasilitas pendukungnya. Namun, peralatan rumah sakit itu baru akan tiba hari kemarin untuk mulai dipasang. Ini pulang pergi ke Labuan Bajo untuk melihat persiapan dari rumah sakit yang ada di Labuan Bajo dalam rangka kunjungan kepala negara untuk KTT ASEAN nanti. RSUD milik pemerintah daerah ini baru dibangun, memang belum selesai secara lengkap, tapi fasilitasnya ini lengkap sekali. Dan diharapkan dalam 3-4 hari ke depan, alat-alatnya kan mulai berdatangan hari ini akan dipasang dan bisa siap. Rencana saya akan datang lagi ke sini untuk mengecek kesiapan dari alat-alat tersebut. Karena alat-alat yang akan datang nanti adalah alat yang sophisticated, yang bisa digunakan untuk menangani kalau ada serangan jantung dan serangan stroke. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama RSUD Komodo, Maria Yosapina Melinda Gampar, menuturkan bahwa kesiapan RSUD Komodo sudah mencapai 90%. Fasilitas kesehatan yang berkualitas dan berstandar internasional. Dalam kesempatan itu, Menkes Budi juga sempat mengunjungi laboratorium kateterisasi jantung yang menjadi ruangan khusus untuk penyakit jantung dan stroke. Keberadaan ruangan dengan fasilitas di dalamnya dapat membantu para tamu dan masyarakat yang terkena serangan jantung dan stroke. Terkait dengan KTT ASEAN, RSUD Komodo sendiri menyiapkan ruangan-ruangan untuk perawatan VIP dan VVIP. Persiapan RSUD Komodo sendiri sudah mencapai 90% dan akan rampung paling lambat tanggal 4 Mei tahun 2020. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.